nyaman nggih kemari ngampun masih niku dalem ngajar kok. Anu bareng-bareng kuliah niku. Nggih, dalem anu, dalem nggih dalem anu aturaken. Nggih. Nggih. Ternyata ya kadang-kadang itu putihan di perbanding ngapunten sangat ya. Nggih. Nggih. Dalem kinten anu nggih, asline almarhumah istri dalem. Nggih. Nggih. Nggih.
Apa? Halo, bagaimana? Ini sudah 16, saya tunggu-tunggu kok. Ini bisa dimulai ya. Halo. Mulai, Iya, Pak. Iya, soalnya kan daftar Gila. 41 kok. Saya tunggu-tunggu kok baru ini. Iya, Pak, mulai aja. Iya, nanti nunggu ini masih belum sepertiga ini. Sudah, kita mulai. Jumatan, Pak, nanti. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya katakan, ya, oleh minggu ketiga ini sudah mulai hitung-hitung. Ya. Jadi separuh masih tayang gambar-gambar, terus separuh mulai hitung-hitungan. Itu kan sudah diterima kan, namanya PowerPoint-nya. Jadi seperti yang lalu kita harus membedakan bagaimana sifat-sifat beban motor listrik. Ya, ada beban yang mempunyai torsi pasif dan torsi aktif. Torsi aktif itu kalau yang berkaitan dengan gaya gravitasi bumi, contohnya adalah untuk beban torsi aktif yaitu lift, salah satunya adalah lift. Ini kita nanti menghitungnya itu harus membedakan untuk crane, untuk conveyor dan lain-lain. Jadi sifat beban ini yang menjadikan kita jangan sampai pilih motor listrik. Nah, ini yang dulu. Nanti ada lift, ada crane. Nah, ini juga berkaitan dengan beban torsi aktif, ya berkaitan dengan ini yang angkat. Ya sama dengan lift kan untuk mengangkat, menurunkan. Tapi apakah sama? Ini beda. Dalam peralatan yang digunakan ini ya, kalau misalnya Anda mengangkat barang menggunakan krim seperti ini, kemudian di tengah-tengah ketinggian itu berhenti, ya, motor dimatikan, bendanya nggak jatuh karena ada alat penguncinya. Beda dengan lift. Lift itu harus berhenti di posisi lantai yang dikendaki. Ya, kalau sampai di tengah jalan itu, wah ini fatal. Nanti kalau menghitungnya keliru, lift dan conveyor disamakan. Ini hati-hati, makanya nggak sekedar pilih motor. Ini beban yang punya kombinasi torsi aktif dan torsi pasif. Contohnya ada ini eskalator yang di mal-mal itu, jadi nggak tegak lurus, nggak datar. Karena apa? Ada memang conveyor itu yang datar, betul-betul datar. Maka seperti di bandara-bandara itu, kalau orang mau jalan kaki, ya bukan hire, yang betul-betul datar. Jadi tidak ada torsi aktifnya di pertemuannya. Jadi meskipun sama-sama conveyor, untuk bidang miring maupun horizontal itu beda. Lagi lift yang vertikal, ini kita harus contoh ini conveyor untuk manusia dengan conveyor untuk barang. Kalau untuk manusia itu kita harus menghitungkan kondisi situasi. Contohnya ya, kalau Anda ke mall, situasinya itu seperti sekarang, pandemi, ya, kemudian tanggal tua. Apa yang kita dapati? Itu kan normal sepi. Nanti kalau pas tanggal muda, malam minggu, malam lebaran lagi, nah ini berbondong-bondong hingga melebihi kapasitas. Nah, ini harus diperhitungkan torsi yang mana yang harus kita pakai. Beda dengan yang conveyor yang seperti kita lihat sekarang ini. Ya, ini ya dikatakan horizontal yang enggak, kemudian yang atas ya. Cuma kemiringannya rendah. Dan bebannya itu merata di sepanjang conveyor. Ini yang harus kita perhitungkan bagaimana motor yang sesuai dengan ban yang ada. Nah, kelihatannya pengguna motor itu
nggak sepele yang anggapan orang. Ini harus betul-betul perhitungannya harus matang. Nih. Contohnya, ini sama-sama tadi ya. Yang kanan itu belik, yang kiri untuk conveyor tadi, atau untuk kereta tambang. Kereta tambang itu kan kalau masuk ke dalaman itu kan juga ada kemiringan, harus diperhitungkan. Posisi yang tidak hanya tergantung pada kecepatan, tapi juga tergantung pada posisi tekan selama bergerak yang dapat dijumpai pada pesawat dan sistem transportasi. Satu contoh adalah gesekan kereta depan miring. Yang kiri itu contohnya adalah pemakaian di kereta-kereta tambang. Kanan untuk lift. Ini harus kita perhitungkan betul kondisinya kayak apa. Sedang menurunkan kah, sedang menaikkan, atau sedang berhenti. Karena berhenti itu bisa jadi menghidupkan motor. Kondisi sistem berhenti, tapi jangan dikira itu motor berhenti. Ini yang harus kita perhitungkan betul. Kalau kita hitungan yang paling sederhana, di mana sistem pergerakan motor dan beban itu ada perhitungan dasarnya, yaitu dengan persoalan dinamika torsi motor sama dengan torsi beban plus momen inersia kali percepatan sudut. Jadi persamaan dasar torsi motor dengan beban ini Tm sama dengan TL plus d omega per dt. Tm itu torsi motor, TL torsi beban, J itu momen inersia sistem, dan omega itu kecepatan sudut. Sedangkan d omega per dt ini adalah percepatan sudut di radian kuadrat, radian per detik kuadrat. Kalau omega dia adalah radian per detik. Ini betul-betul harus diperhatikan. Karena apa? Berhasilnya gerakan sistem gerak itu ya tergantung dari persamaan yang ditulis warna merah ini. Ini yang apa? Dasar. Ini dasar. Ini Tm sama dengan TL plus d omega per dt. Tentunya di sini bentuk ini sangat berpengaruh. Ingat, nama inersia itu yang satuannya kilogram meter kuadrat per meter persegi. Jadi tidak hanya bebannya saja, tapi juga bentuknya. Satu contoh ya, misalnya ada benda yang digerakkan itu suku silinder gini. Jadi silinder. Misal bobotnya 1 ton, 10.000 kg. Terus ada lagi beban yang juga 1000 kg, 1 ton. Tapi bentuknya ya bulat, tapi seperti sampah. Diameternya besar. Itu kilogramnya sama 1000. Kan 1000 kg. Tapi meter perseginya beda. Kalau misalnya diameternya 3 kali ini diameternya, berarti luasnya itu kan 9 kali. Ya kan? Luas ini kan PR kuadrat. Ya, serba pi kuadrat kan luas lingkaran itu. Sama-sama 1 ton. Tapi kalau kita bentuk seperti tanpa, itu namanya energinya kan 9 kali. Kalau itu 3 kali loh ya. Misalnya ini diameternya 10 cm, yang lain itu kan berarti 30 cm. Dilihat dari bobot sama 1 ton. Tapi dilihat dari luas yang digerakkan itu ini 9 kali luasnya. Ini tentunya kita milih motor itu enggak sekedar mutar, tapi lihat yang diputar itu apa, bentuknya kayak apa. Enggak sepele, misal oh ini motor habis kan, nanti cukup, oh nanti dulu. Itu harus lihat kondisinya. Nah, dari persamaan ini, jadi kita lihat jika torsi motor lebih besar dari torsi beban, maka percepatan sudut geometri itu lebih besar dari 0. Jadi apa? Sistem itu terjadi percepatan. Jadi kalau mobil itu digas, bagaimana kalau PM lebih kecil dari PL? Jadi torsi motor lebih kecil dari torsi beban, maka di sini akan terjadi perlambatan. Karena
torsi yang dibutuhkan tidak memenuhi. Jadi perlambatannya kalau diteruskan dilanjutkan akan berhenti. Nanti. Terus bagaimana kalau BM sama dengan BM, torsi motor sama dengan torsi kita? Maka benefit DT sama dengan 0 itu kan tidak ada percepatan. Nah itu lihat kondisinya. Jadi kalau kondisi sedang berputar, maka sistem itu berputar dengan kecepatan konstan, stabil. Tapi kalau misalnya mau berangkat menghidupkan motor menjadi sistem, maka bisa terjadi proses motor ini. Jadi tidak kuat. Jadi motornya tidak bisa terbakar. Benda yang digerakkan, bagian motor yang tidak digerakkan, maka motornya bisa terbakar. Ini yang harus diperhatikan. Jadi torsi itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana dengan persamaan daya sistem pergerakan? Jadi di sini torsi motor kalikan torsi beban kalikan kecepatan sudut beban dibagi efisiensi itu sama dengan torsi beban diadu ke poros motor kalikan kecepatan sudut motor. Ingat di sini aksennya dari torsi yang diadu ke poros motor. Bisa mengerti ini. Torsi motor diadu ke torsi. Bisa nggak menerima kata ini? Karena apa? Dasar matematisnya. Kalau belum paham, kan tidak terbiasa untuk matematik berikutnya. Pengertian PL aksen itu harus beban yang diadu ke poros motor. Bisa nggak dia ini? Bisa nggak? Bisa nggak Anda ini? Torsi motor, ya ini Anda torsi beban, torsi motor itu terus Anda PL aksen torsi beban yang diadu ke poros motor. Nah ini yang nantinya itu kalau nggak hati-hati, lihat gambar itu akan kacau. Karena apa? Nanti yang dihadirkan torsi beban aksen itu kayak apa? Nih, jadi PL aksen dan DL kalikan omega L per omega M kalikan per efisiensi. Kita ganti L per I kalikan efisiensi. Di mana I itu ada rasio kecepatan sudut antara motor dengan beban. Bisa nggak? Halo? Saya tanya dulu. Saya tanya untuk Anda yang pakai motor yang bukan metik loh ya. Yang sedang bukan metik. Anda kalau berangkat kan proseling 1. Kemudian jalan 2, 3 sampai 4 kalau bebek ya. Kalau motor-motor besar itu sampai 6. Itu apa sih sesungguhnya? Proseling 1 berangkat, kemudian jalan 2, 4 lagi 3, 4 sampai terakhir. Nah, kalau ini ada 5, bahkan ada yang khusus itu ya, sampai proseling 6. Itu apa sih sesungguhnya yang dilakukan? Coba, sepeda motor kalau yang besar itu kan ada tachometernya ya. RPM meternya ada kan? Ya kan? RPM meter. Iya Pak. Nah, RPM meter itu kan di situ sampai berapa? 12.000 ya kalau enggak begitu. Kalau mobil itu hanya 7.000. Ya. Terus motor mesinnya itu kan akan keluar dari yang ada yang sampai 12.000 itu. Ya. Nah, terus putaran rodanya gimana? Kalau mesin itu putar 3.000, ya, terus putaran roda sama putar mesin, kira-kira jalan nggak? Jadi langsung proses yang terbesar. Jadi mau berangkat, itu langsung proses yang 5. 5 itu kan antara putaran yang gear ya, intinya bukan gearnya yang ban yang di belakang, gear yang di belakang rantai ke belakang itu ya. Itu kan sama dengan putaran mesin. Ya kan? Apa kuat?
sepeda motor langsung masuk persneling terakhir, persneling 5. Terus dilepas koplingnya, kira-kira berangkat nggak? Tidak. Nah, itu artinya apa? Daya tetap, daya berapa? Kalau 125 cc itu berapa HP? Kira-kira 30 lah, 40 HP itu berapa? Nah, 30 cc, 40 cc itu 1 HP. Kalau 100 berarti 2,5 ya. 2,5 HP dayanya itu. Daya kan tetap 2,5 HP. Dengan putaran, di situ misalnya Anda pakai 6.000 RPM ya. Itu tetap. Torsinya kan bisa dihitung. Daya dibagi putaran sudut gitu ya. Kalau langsung ke gear yang berhubungan dengan rantai, dengan ban, itu nggak kuat. Ini proses 1. Jalannya kan pelan-pelan kan? Iya nggak? Kan pelan. Proses 1 kan full gas, full-nya. Apa mungkin bisa lari 100? Misal Anda masuk ya, naik itu proses 1 saja nggak dapat koper. Di full gas, bisa nggak lari 100 km per jam? Tidak. Kan nggak bisa. Nah, di sini tapi kekuatannya meskipun tanjakannya terjal kan naik, penggeraknya tetap, dayanya itu 100 cc yang kira-kira 3 HP, kemudian putaran beban itu direduksi menggunakan persneling. Jadi mesinnya tetap ya, putarannya 6.000 RPM, tapi putaran gear yang tersambung dengan rantai itu pelan. Di sini apa artinya? Daya dibagi kecepatan sudut itu torsi. Yang penting torsinya. Nah, kalau kita mundur, torsi depan yang tinggi itu dilihat ke sumbu poros motor. Itu berapa? Ya, itu maksudnya. Kalau aslinya itu kan saya misalnya 10 Nm, tapi berhubung melalui persneling, maka dirasakan oleh motor itu tinggal 2 Nm direduksi seperti kalinya. Yang 2 Nm inilah yang dimaksud torsi depan dan diadu ke poros motor. Sekali lagi ya, torsi depan isinya itu adalah 10 Nm. Ya, langsung mesin tak kuat, maka perlu persneling. Persneling itu terjadi rasio kecepatan, yaitu I di sini. Jadi mesinnya putarannya ya, tinggi, tapi bebannya juga akan pelan-pelan, sehingga daya yang 3 HP itu kuat untuk menggerakkan beban. Itu yang dimaksud. Nah, jadi yang dimaksud torsi beban yang diadu ke motor itu yang 2 Nm, tapi torsi aslinya 10 Nm. Nah, kok gitu? Iya, di sini ada manipulasi kecepatan dengan putaran, ya, kecepatan dengan putaran mesin. Ini persneling. Di putaran 1 putaran mesin tetap tinggi, tapi putaran gear yang terhubung dengan rantai pelan. Itulah. Nah, torsi yang 10 Nm itu, ya, Nm itu seolah dirasakan oleh motor penggeraknya itu tinggal 2 Nm. Nah, kalau sama gimana? Ya, kalau sama, ya putarannya kan putaran motor nantinya. Ya, yang ngebut itu, yang 100 km per jam itu kan. Nah, kenapa kok begitu? Karena kalau beban itu hanya start saja torsinya tinggi. Jangan kalau sudah jalan itu bisa kurang. Nah, contoh begini aja. Kalau kamu dari mogok loh ya, didorong. Itu berat mana? Ketika mobil masuk mogok dengan sudah mulai menggelinding. Berat mana? Kan waktu berhenti itu kan, kadang-kadang berhenti itu dorong 4 orang baru bergerak kan. Tapi setelah jalan, misalnya yang satu itu belum, nggak mau dorong, tapi kan kuat kan, mulai ringan kan. Nah, gimana? Di sini adalah sifat beban itu yang torsi awalnya tinggi, torsi yang kan tinggi, rendah. Nah, itulah
yang harus diperhatikan nanti motor listriknya harus sesuai dengan kebutuhan desain. Ini, ya. Jadi yang di sini ada garis bawahi bisa tiba-tiba positor yang diaduk ke poros motor. Seperti trafo itu loh, kan dada dulu baru 110, ya kan? Ya. Bebannya itu aslinya 110, tapi sebenarnya kan 20. Anda kata tidak ada perjurusi, trafo ideal. Gimana? Beban itu yang aslinya 110 dilihat dari sisi primer trafo kan beda dulu. Nah itu artinya tegangan yang mengacu sumber itu akan mengacu sumber. Nah ini sama gitu. Torsi motor dengan beban itu kan harus kita perhatikan tadi dari kesamaan apakah kondisi start, apakah kondisi berjalan. Nah syaratnya kalau tadi kan tadi motor harus lebih tinggi dari tadi beban. Nah bebannya berapa? Ini yang kita angkat. Ternyata torsi itu bisa dimanipulasi menggunakan rasio atau Prosnelling dengan perbandingan roda gigi maka akan jadi ringan. Tapi kalau Anda mengangkat mobil dengan dongkrak itu loh, kalau sendirian kan nggak kuat mengangkat perbandingan itu, tapi dengan bantuan dongkrak ini kan jadi ringan. Bahkan wanita pun kuat itu angkat kalau angkat jengkal. Nah, itulah Anda meminimalisasi torsinya. Ini saya lihat lagi nanti kalau off segera bergabung lagi ya. Ini tapi diperhatikan. Jadi bila sistem transmisinya terdiri dari N bagian, satu yang lihat pada manusia ini, maka persamaan torsinya itu. Tapi kalau resolusinya berseri seperti ini, dimana motor bergeraknya yang sebelah kanan depan sebelah kiri ini. Nah, ini ada perbandingan kecepatan 3 kali ya, maksudnya 3 tahap. Ya demikian, bagaimana torsi beban yang diadu ke poros motor, jadi relaksan. Relaksan dengan TL yang aslinya dikalikan ceper 1 bagi perkalian rasio roda gigi I1 IN dan IN, ini kan I3. Terus gimana masing-masing roda gigi ini kan pasti ada efisiensi, kan nggak mungkin pada bergerak. Nah, kalikan 1 dibagi efisiensi 1 kali 2 sampai N. Bentar ya. Jadi torsi beban yang dilihat dari poros motor yang dengan torsi beban aslinya dikalikan 1 dibagi perkalian dirasio. Karena masing-masing ini ada kegiatan efisiensi, maka dikali lagi per efisiensi. Ini efisiensi 1, 2, 3, sampai N. Ini torsi. Nah, nanti kita akan sistemnya kayak apa? Jadi penurunan momen inersianya, momen yang diadu ke poros tertentu, tenaga kinetik yang tersimpan pada bagian yang berputar. Apabila bagian yang berputar mempunyai ini, D1, D2 sampai Dn dengan kecepatan fisik omega n, omega 1 sama dengan omega n, maka persamaan momen inersia ekivalen seperti pada rumus tiga struktur. Jadi kan mesti ini kan di aksen omega kuadrat bagi 2 sama dengan J n omega kuadrat 2 plus J1 omega 1 kuadrat 2 dan seterusnya sampai J n omega n kuadrat 2. Kayak cara notanya energi kinetik ini kan mekanik. Bagaimana sih persamaan energi di sains? Energi kapasitor, energi induktor, energi di motor. Karena apa? Bagaimana juga nanti kita harus ketemu antara energi elektrik dengan energi mekanis. Ini kan
mekanik. Jadi yang kita lihat sebenarnya di sisi bebannya. Tapi kan PLSN itu kan torsi beban yang dilihat di poros motor. Energi. Ya. Nah, fisika 1. Energi kinetik dan energi potensial. Rumusnya kayak apa? Energi kinetik sama dengan kan setengah mp kuadrat ya. Iya, Pak. Nah, dari energi potensial. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ya, bagus sekali. Yang betul. Ini MGH. Ya. Bayangannya ini ya. Oke, Pak. Itu yang betul. Itu taruh gerak lurus kan. Nah, sekarang kita ini tadi kan mulai dari gerak putar. Ya. Dia yang berputar itu kan di samping massa juga bentuknya kayak apa? Apakah seperti spidol atau seperti tanpa? Nah, itu kan tercermin di J-nya ini. Ya. J ini. Jadi ini kan kilogram meter kuadrat. Ini yang ini. Jadi kalau berputar, ya kalau horizontal gerak lurus kan setengah mv kuadrat. Kalau gerak putar setengah J kuadrat. Ini harus dilacak betul, di mana J aksen adalah momen inersia yang diatur ke poros motor. Jadi di belakang bebannya kayak apa, maju lalu transmisi sampai ke ujung atau di poros motor, itu yang harus diperhatikan di aksen. Bahkan di aksen itu nanti bisa juga motornya itu sendiri masuk dalam sistem. Jadi motor jadi beban motor. Contohnya begini ya, kalau kita lihat motor di lab, ya, terus kita putar-putar, kan ada yang berat, ada yang ringan kan. Kadang dayanya sama, tapi beda. Karena apa? Bisa jadi bentuk rotornya kan silinder, semua kan silinder rotornya motor listrik itu. Ada yang diameter besar, ada yang diameter kecil. Kalau kecil itu panjang, kalau diameter besar. Nah, itu kalau diimbang bobotnya sama, tapi energinya tidak sama. Sama seperti itu. Nah, sehingga J-nya itu tidak sama. Ya. J-nya itu tidak sama. Karena bentuknya itu sudah beda. Itu harus diperhatikan nanti. Sehingga kalau Anda mendesain suatu peralatan mekanik, nah itu harus jangan dilihat dengan HP-nya saja. Lihat dulu bentuknya kayak apa, bobotnya berapa, diameternya berapa. Itu jadi hambatan nanti kalau kita tidak pas memilih motornya. Kelihatannya kan sulit. Jadi itu. Nih, untuk sistem. Nih, siapkan dan GM ini di motor ya. Plus D1 kalikan dengan turun omega 1 omega N kuadrat
Aku 41 loh sekarang. Iya. Iya. Apa Ji? Oh iya. Saya aja lah, saya aja lah. Saya apa mana lah? Saya neng kamar Budi Ji ya. Baru 15. Nah, 12 kita mulai lagi ya. Jawabannya belum separuh. Iya, Pak. Bangun gimana guys sama Jumat kan? Mendekatin. Ano air? Itu ambil deh. Lagi kasih lebatnya. Itu serem soal Jumat tuh ini. Harus perhatikan
gaya dan posisi gerak lurus Bangun yang berdiri, Mas. diatur poros motor. Bayang. Beberapa mesin produksi, contoh bangsa dan bentuk, punya mekanisme yang berputar dan gerak lurus. Ini yang harus ditemukan. Bagaimana hubungannya dari gambar tadi? Ini, kok ada yang mau ini apa nih? Apabila massa yang bergerak lurus mempunyai kecepatan T yang turun tadi dan motor putaran omega n, maka persamaannya adalah F kalikan P kali super efisiensi dengan PL aksen kalikan M, di mana F satu adalah gaya gesek yang disebabkan oleh beban karena adanya gaya gravitasi, dan beban ini karena dan efisiensi adalah efisiensi sistem, jadi baik pada gigi dan ini itu yang harus dilakukan. Ya, beban yang diatur pada poros motor relasi dengan FR kalikan B kalikan dibagi omega n kalikan efisiensi. Bisa temukan. Ini yang gerak lurus. Nah, dan tadi kan beban kan naik turun, ya. Sedangkan masa gerak lurus yang diatur ke gerak putar kan paling tadi kan dilihat di bremnya kan berputar. Ya, berarti kan ada tenaga kinetik yang konstan. Dia dihitung setengah mp kuadrat, itu kan gerak lurus itu, dan dengan G aksen omega kuadrat per 2 atau setengah G omega n kuadrat di aksen. Ingat, di aksen ini sudah meliputi bisa-bisa bodi motornya itu ikut di dalam di aksen ini. Jadi setengah G kuadrat, nah, ini gerak lurus, gerak putar, setengah G kuadrat omega, setengah G omega n kuadrat. G-nya adalah di aksen. Dan momen inersia dia ke motor dari kesamaan ini, dia tadi ini. Jadi G aksen dengan M kalikan P per omega n kuadrat, jadi ini transformasi dari gerak lurus ke gerak putar, ini sama dengan B per B kalikan B kalikan kurung B per omega n kuadrat. Jadi B gerak lurus ini juga yang putar, meter per detik dan omega radian per detik. Nah, gimana beban berat bergravitasi itu kan massal. Jadi kita harus tahu kalau menilai dari sistem itu kan gabungan antara gerak lurus dan gerak putar. Gerak lurus yang naik turun tadi, gerak putar yang mulai dari rem turun tali sampai poros motor. Jadi di sini biasa itu. Jadi bebannya berapa ton yang diangkat turun, mesin gravitasi dikalikan kecepatan yang turunnya berapa. Nah, itu berapa kecepatan hidup. Maaf di sini ya diambil ya omega bukan n. Kalau n kan rpm, ini radian per sekon. Ada kan konversinya dari V ke omega? Nah, enggak kan? V sedang apa? V itu sedang apa? Kalau gerak lurus dikonversi ke gerak putar, V itu sedang apa? Gerak lurus itu kan kecepatan dari kan keliling. Ya. V itu kan kalau misalnya putaran sama, kemudian diameternya beda, semakin besar diameter kan besar V kan. Misalnya begini, kita naik Vespa, Vespa kan gendong lebarnya kecil kan, dibanding dengan CBR. Sama-sama RPM-nya, kan pasti cepat yang CBR kan. Kan itu. Hubungan antara V dengan omega itu apa? V sama dengan omega R. Bisa dilihat yang mekanik penyuruhan, gimana kok lupa lagi. Ya. Ini adalah konversi antara putaran dengan gerak lurus.
Kemudian bagaimana kalau sistemnya itu yang seperti di gambar ini? Ini ya berkaitan dengan apa yang pertemuan pertama, kan ada satu motor menggerakkan banyak beban, satu motor menggerakkan satu beban, ada yang satu beban digerakkan oleh banyak motor. Nah ini adalah yang satu motor menggerakkan banyak beban. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi turunkan persamaan gerak. Ya. Ini pergerakan yang terdiri dari motor, suasana roda gigi, beban angkat, baris, beban gesekan, dan gesekan pekat, serta beban kipas seperti pada gambar berikut. Nah, ini akan bersifat angkat, dipakai angkat, dipakai pendingin, untuk kipas angin, terus pakai pompa. Kita kan kekentalan, tapi pompa uli. Terus roda gigi. Bagaimana sistem model semacam ini, sistem mekaniknya? Itu kita lihat. Jadi penyusun dari poros misalkan mesin dan setengah J omega L berat di depan sama dengan setengah J N omega L berat J L ini yang artinya di N, di mana J L itu omega L kalikan dengan gerung omega N per omega L berat. Ini berarti repetisi. Karena torsi beban konstan, maka T dengan omega L dan momen inersia J turun dosen dengan energi kinetik yang tersimpan oleh beban W. Nah, W ini apa? Berat ya. Ingat, W di sini bukan omega. Kalau omega ini kan sekitar ini W, weight, yang 8 kilogram. Maupun massa, kilogram massa. Jadi di sini setengah di L1 kali omega L kuadrat sama dengan setengah kalikan L kurung W per G dan ini kalikan T kuadrat. Ini gerak lurus, ini gerak putar. Ya, naik turunnya gerak ini itu kita dengan W per G kalikan T per omega kuadrat dengan DLH dan DLH mengacu ke poros motor. Gerak turun dan bersamaan gayanya gaya kan T kali omega TLH kali omega L sama dengan TLH N kali omega N, di mana TLH kali omega N omega L per omega N dan momen inersia ekuivalennya jadi J nya dihitung dari penurunan gaya. Jadi JLH N sama dengan JLH kalikan dalam kurung omega L per omega N kuadrat. Jadi hanya satu huruf besar yang kecil kembali menjadi atau ya JLH N sama dengan W per G. Jadi ini kan massa ya, berat bergravitasi kalikan P per omega berat. Itu dengan karena bagaimana yang gesekan kering yang kering si kepalanya adalah T di Rn D di Gray sama dengan PT kalikan omega L per omega N. Ini. Terus untuk gesekan lurus pada kecepatan itu yang kita ini presentasinya T dan L TT atau non TT dan itu kayak gerak gesekan pekat pastikan dengan lurus terhadap kecepatan ini T T sebanding dengan omega L dan K itu L dan L.
keputusan torsinya ini. Jadi T aksen dengan PC kalikan omega L per omega M, sehingga PC aksen sama dengan K T kalikan omega L per omega M berat kalikan M, dan omega L per omega M sama dengan T, maka bisa kita boleh. Untuk fan yang kipas angin, ini torsi fan berbanding dengan kecepatan kuadratnya. Ini fan MCS dengan omega M sekarang dengan kuadrat. Itu kita tidak bisa lihat bahwa TF dan TF kalikan omega M per omega M sama dengan TF kan dengan A2 kalikan omega L per omega M, maka kita kalikan omega M. Dan persamaan untuk sistem gerak kaki, torsi yang beda itu T motor itu sama dengan J T kuadrat plus omega per D omega V per D berat tekan digunakan dengan dikasih kalikan kecepatannya turun per omega M kuadrat plus omega C plus CB sama C plus K kuadrat plus. Nah, di mana C adalah omega L per omega M. Artinya apa? Dalam sistem yang tadi kan dibutuhkan torsi, karena bergeraknya sistem itu dilihat dari torsinya, bukan dari gayanya. Nah, jadi kalau torsinya baik, tinggal kebetulannya gimana. Kalau cepat, ya berarti TN harus lebih tinggi dari TL. Kebetulan untuk kondisi konstan, TN sama dengan TL. Gimana kalau TN sama dengan TL? Gerak konstan, nah ada kecepatan. Jadi, ya ini. Jadi kita harus memilih motor, dayanya berapa, torsinya berapa, harus memenuhi persamaan ini. Kalau misalnya motor itu dipakai untuk menggerakkan banyak beban tadi, ada kren naik turun, ada kipas angin, ada pompa minyak, dan seterusnya. Nah, kalau itu dijadikan satu sebagai beban satu motor, maka torsi motor yang dibutuhkan harus memenuhi persamaan ini. Jadi nggak semudah asal beli motor terus pasang gitu kan. Bisa-bisa nanti itu kurang atau bisa kelewatan jauh dari kebutuhan. Ini kan suatu kerugian. Ini yang ya, kan ternyata tidak sesepele kita tahu nameplate gitu kan. Harus tahu bebannya dulu, bebannya apa yang mau digerakkan. Kalau kipas angin itu ya cuma satu beban. Nah, kalau macam-macam, ya kita harus tahu kebutuhan masing-masing. Torsi motor itu harus memenuhi torsi beban-beban yang terpasang. Jadi beban semua itu dihitung torsinya. Ini kan persamaan torsi. Baik itu beban yang naik turun, baik itu yang kipas angin, baik itu yang pompa minyak, itu dihitung semua, baru diperlukan persamaan torsinya. Nah, torsi motor harus sama dengan torsi yang kita ini. Itulah ceritanya. Jadi memilih motor itu nggak sekedar gaya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana? Apa bosan melihat matematiknya? Halo? Oke? Gimana? Ini yang ikut 25 ya. 25 hampir separuh. Ini dapat dari kulkas pusatnya itu 41. Ini yang ini ketua kelasnya siapa? Burhan. Siapa ketua kelasnya? Halo? Oh, 46. Tolong saya di screenshot kan ya absennya. Karena saya dapat dari ini 41 sebenarnya. Iya, Pak. Untuk pertanyaan,
apa kesimpulannya? Ya kan tadi ini kan separuh cerita, separuh hubungan. Kan? Kalau ceritanya ini terfokus pada sifat torsi beban. Torsi beban itu ada torsi beban torsi aktif, beban torsi pasif. Kalau torsi aktif itu selalu berkaitan dengan gaya gravitasi. Kalau pasif itu enggak, hanya gesekan saja, gaya gesek. Tapi itu gaya gesek. Nah, sifat-sifatnya. Kalau pasif itu selalu melawan arah putaran motornya. Kalau aktif itu ya namanya gravitasi. Kemanapun putaran motor, sebenarnya turun gravitasi. Kemudian ada macam-macam beban, kan kayak apa? Mulai kita itu diawali ya dengan beban yang bermacam-macam, tapi digerakkan oleh satu motor. Nah, terus motor ini bagaimana bisa memenuhi kebutuhan? Nah, satu-satu dihitung. Yang beban naik turun, gravitasi dan itu dihitung. Beban yang kipas angin yang dibanding dengan kuadrat dihitung. Terus beban yang pompa pekat, gesekan pekat, contohnya adalah pompa untuk minyak, pompa uli. Ya. Itu ada ini gesekan kering. Satu-satu itu dihitung. Diawali dari persamaan inersianya. Inersia dan gaya diturunkan torsi motornya. Nah, torsi motor yang dihitung berdasarkan macam-macam beban inilah yang harus dipenuhi oleh motor yang akan dipasang. Ya. Jadi perkara gaya itu bisa saja dimanipulasi, gaya yang itu saja, tapi catatan kita harus menggunakan durasi yang besar supaya apa? Gerakan gerak pelan. Jadi dilihat di situ apakah lift itu geraknya cepat atau pelan. Seperti kren itu ya, itu kan geraknya kan pelan-pelan. Sama-sama menurunkan beban. Misalnya kalau lift itu kan biasanya 10 orang. Maksimal itu katakan 10, berarti 510 gram. 500 gram yang dimau naik turunkan. Itu beda dengan 610 gram yang diangkat oleh kren yang pelan-pelan itu. Sehingga daya motornya itu enggak sebesar lift. Tuh contohnya. Dan di lift sendiri nanti ada manipulasi. Anda pakai pemberat supaya turunnya enggak gitu. Ternyata tiap-tiap yang bisa alternatif itu harus diperhitungkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa disimpulkan. Jadi untuk pertemuan kali ini kan separuh cerita, separuh hitungan. Ceritanya apa? Yaitu cerita tentang beban motor yang punya torsi aktif dan torsi pasif. Yang torsi aktif itu selalu berkaitan dengan gaya gravitasi, dan yang pasif itu yang selalu menggesekkan. Terus bagaimana kalau keduanya itu menjadi satu beban motor? Itu motor yang digunakan untuk melayani banyak beban yang beda-beda kebutuhan. Dan yang turun, ada kipas angin, semua masing-masing beban ini dihitung satu persatu. Satu, nomor inersianya berapa? Ini berapa? Kalau sudah penuh inersia masing-masing, kan ke gaya diturunkan ke torsi, ya kan? Gaya ini kan dikalikan meter, kan torsi kali meter. Nah, itu nanti ketemu torsi motor yang dibutuhkan. Dibutuhkan rasio B, rasio efisiensi dan sebagainya. Itu inti dari pertemuan ini. Ini yang namanya tercatat 27. Saya tunggu ya nanti ada screenshot hasilnya untuk action. Bisa kita akhiri? Bisa diakhiri? Bisa, Pak. Enggak, tolong. Nah, itu bisa ditambah. 37. Dan akhiri sampai ketemu. Salam berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan, Ri. Ibu udah jadi. Terus nanti lepas saya bagada. Telur.